Berkati anakmu ini yang akan menyampaikan cerita firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kejadian 6 ayat 9 dan 22. Kejadian 6 ayat 9 dan 22. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Kita semua boleh ada di pagi ini untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Nuh yang hidup takut akan Tuhan. Nuh memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu dalam cerita Alkitab ini, jika teman-teman membaca semua pasal 6 ini, ditulis bahwa manusia pada zaman itu sudah sangat berdosa. Artinya manusia sudah tidak taat kepada Tuhan. Manusia sudah hidup jahat. Jadi Tuhan mau menghukum mereka. Tapi Tuhan melihat ada 1 orang yang berbeda. Hidupnya tidak sama seperti yang lain. Siapa dia? Dia Nuh. Apa yang bisa kita pelajari dari Nuh? Pertama, Nuh hidup benar dan tidak bercela. Pada ayat yang ke-9 ditulis hal ini. Apa arti teman-teman dan Bapak Ibu guru semua? Artinya Nuh ikut-ikutan dengan perbuatan jahat orang-orang saat itu. Nuh tetap hidup berbuat yang baik dan benar. Dia menjaga hidupnya baik mulut, pikiran dan perbuatannya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Maka jangan baku itu melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Jaga mulut kita, hati kita, pikiran kita, serta hidup kita untuk selalu benar di hadapan Tuhan. Kedua, taat. Ayat 22 ditulis, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Teman-teman tahu waktu Nuh disuruh membuat, Tuhan suruh Nuh untuk buat bahtera di atas gunung. Makanya semua orang mengejek, menghina, menertawakan Nuh. Bahkan mungkin berpikir hanya orang gila yang membuat kapal di atas gunung. Tapi Nuh tidak peduli, karena bagi Nuh yang penting adalah taat pada perintah Tuhan. Karena ketaatannya menjadi berkat, menyelamatkan keluarganya, hewan-hewan tidak punah. Sehingga kita masih boleh makan ayam, babi, sapi, dan manusia masih ada hingga saat ini. Karena itu bagi kita semua, kita bisa menjadi seperti Nuh. Kita adalah alat Tuhan
bagi keluarga kita, bagi sekolah, bagi jemaat, bagi masyarakat. Kita adalah alat untuk membawa berkat Allah. Hanya kita harus belajar seperti Nuh, taat kepada Tuhan dari hal-hal kecil, mendengar papa, mama, opa, oma, guru di sekolah, taat peraturan sekolah seperti rajin ke sekolah, pakai seragam yang benar, rajin belajar. Karena jika kita taat dan kita berhasil, maka kita akan menuai hasilnya seperti Nuh. Ketaatan menghasilkan berkat, ketaatan menghasilkan berkat dari Tuhan. Ketaatan membawa keberhasilan. Karena saya mengajak kita semua, kita adalah alat berkat Tuhan, maka hidup seperti Nuh yang hidup dan juga dalam segala hal. Akhir, saya kembalikan kepada